Buset, sambat apaan lu jam segini malah baca buku? Biasanya juga udah mabar FF sama gua. Buset, baru mati nih gua. Asli, ini emosinya dapet banget cuy. Sampai-sampai ini novel bisa bikin gua anteng diem aja di sini nih. Baca ini buku ya. Wih, seorang Anan baca buku sampai ngelamun. Semenarik itu apa cuy bukunya? Iya nih, drama rumah tangga sama konflik batin. Asli, ini cerita di dalamnya dapat banget cuy. Loh, buku apaan emang itu BTW? Judul dari novel ini yaitu Air Mata Terakhir Ayah dan diterbitkan oleh Jaksa Media pada tahun 2021, ditulis oleh Eka Siti Nurhalisa dan ketebalan bukunya sekitar 280 halaman. Ini cukup enteng sih untuk sebuah novel kata gua. Wih, dari judulnya aja udah kelihatan tuh bakal banjir air mata ya. Tentang apa tuh emangnya? Jangan bilang cuma drama mini-mini yang biasa ada di TV, Bang. Nah, gue juga berpikir gitu cuy. Gue juga lihat-lihat kan pernikahan itu kayak cuma manis-manisnya doang, tuh romantis-romantisnya doang. Nah, di buku ini kita dikasih sudut pandang yang berbeda cuy. Jadi di buku ini ngejelasin bahwa si pernikahan itu bukan cuma manis-manisnya aja. Di sini diceritain pernikahan itu banyak tekanan batin dan banyak bahasnya kayak isu-isu sensitif gitu ya bang. Lumayan. Tapi cara penyampaian yang ada di buku ini itu kayak seolah gua baca itu kayak gua merasakan apa yang dirasakan sama tokoh yang ada di dalam buku ini cuy. Jadi enak banget buat dibaca sih kata gua. Penasaran nih gua. Tokoh utamanya siapa sih? Dan konfliknya sejauh apa emang? Tokoh utama yang ada di dalam buku ini namanya Alia cuy. Dia penyandang disabilitas. Jadi ya harus pakai kursi roda buat kemana-mana. Dan dia juga punya keterbatasan sama pendengarannya. Jadi harus pakai alat bantu dengar. Nah di luar dari semua itu dia itu sosok orang yang sabar. Dan dia tuh gak gampang patah semangat cuy. Oke, karakter utamanya kuat. Selama 5 tahun Alia akhirnya hamil cuy. Dan dia bakal dikaruniai satu orang anak. Dan di saat hari persalinan dimana Alia saat berjuang melihat melahirkan, dia coba tebak suaminya kemana. Hilang cuy. Loh, hilang kemana? Jangan bilang lu pacaran pulang lagi. Lebih dari itu, suaminya malah kejebak manipulasi sama cewek lain. Dan suaminya itu malah nikah siri di belakang Alia. Setelah Alia tahu hal itu, ya jelas hati Alia itu hancur sehancur-hancurnya cuy. Tapi hebatnya Alia, dia tetap sabar demi keutuhan keluarga. Ya walaupun sehari-hari cuma dicuekin dan dibentak, ya itu kesannya kayak berat sebelah cuy sikap suaminya. Suami macam apa itu cuy? Sabar banget ya si Alia. Terus titik baliknya gimana? Harapan mulai muncul saat seorang dokter masuk ke kehidupan Alia. Dokter itu sangat baik cuy. Dia membantu terapi tubuh Alia. Ya bisa dibilang membuat tubuh Alia bisa berjalan kembali cuy. Nah gitu dong, happy ending tuh. Eits, belum selesai cuy. Suaminya bukannya senang istrinya sembuh lagi, dia malah menuduh Alia bahwa si Alia itu pura-pura lumpuh selama ini cuy. Ah parah banget sih itu. Gimana tuh menurut tuh cuy? Kompleks juga ya alurnya tuh. Menurut lu sebagai pembaca nih, apa aja yang bikin penyampaian cerita ini kerasa hidup bang? Nah, gua juga suka sama alurnya cuy. Alurnya itu maju secara perlahan-lahan gitu cuy. Jadi para pembaca itu bisa merasakan rasa sakit yang Alia rasakan selama ini bertumbuh satu persatu gitu cuy. Gaya bahasanya kaku gak bang? Enggak sama sekali cuy. Bahasa di sini mengalir cuy. Jadi para pembaca itu bisa lebih dekat sama tulisan-tulisan yang ada di novel ini. Dan menariknya lagi nih, di tengah konflik yang berat-berat itu, penulis ini menyelipkan beberapa humor cuy. Humor seperti jokes gitu di dalam konfliknya itu tanpa mengganggu konfliknya itu. Menurut lo kelebihan buku ini apa aja bang? Nah selain itu juga daya tarik gua itu jelas ada pada karakter Alia yang sangat menginspirasi cuy. Ya walaupun dia disabilitas gitu kan, ada keterbatasan fisik, tapi dia masih tetap optimis pada kehidupannya cuy. Dan selain itu juga dialog-dialog per karakternya itu sangat nyambung banget gitu cuy. Jadi kayak bahasa sehari-hari, enak aja kalau dibaca. Kalau kekurangannya, gak mungkin kan kalau gak ada kekurangan. Ya kekurangannya sih menurut gua ini konflik yang ada di dalam buku ini itu kayak terasa diulang-ulang aja gitu cuy. Jadi beberapa kali konflik yang sama dalam satu buku ini. Dan ada beberapa kata yang mungkin agak typo gitu sih cuy. Menarik sih ceritanya cuy. Boleh minjem bukunya gak? Boleh aja sih cuy. Tapi lu jangan lipet-lipet halamannya ya. Ini kan buku gua. Oke mantap. Pesan moralnya BTW apa nih? Pesan moralnya ya. Gimana kalau pesan moralnya gua buat kata-kata hari ini aja deh. Terkadang semua hal yang kita sayangi tidak harus kita genggam selamanya. Belajarlah untuk memahami kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Cakep. Jam sudah menunjukkan waktunya kita mabar. Nah, gas login.